Summa'lam, maka kemudian ketahuilah, kata Imam Haddad, anna min angkaril munkarat wa akbaril kabair wa abhasil muharramat tarku ba'dil muslimin as-salawatil maktubat. Ketahuilah sesungguhnya mungkar-mungkarnya paling mungkar, besar-besarnya dosa besar, paling buruknya perkara yang diharamkan apa? Tarku ba'dil muslimin, meninggalkannya sebagian orang Islam akan salat maktubat, salat wajib, salat 5 waktu. Meninggalkan salat 5 waktu, kata Imam Haddad, termasuk angkarul mungkarat, kemungkaran yang paling mungkar. Abhasul muharramat, keharaman yang paling buruk. Apalagi tadi? Akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Tidak sholat 5 waktu. Dan ini umum di daerah kita yang mayoritas Islam. Pernah ada survei ibu-ibu, umat Islam Indonesia yang sholat 5 waktu, rajin sholat 5 waktu, hanya 38%. Ya, hanya 38%. Yang perhatian dengan sholat 5 waktu. Padahal pembeda antara muslim dan munafik itu sholat. Jamaah Islam daek sholat, Islam beneran. Jamaah Islam dan sholat, munafik. Ya jelas lah. Rasul nggak sholat, munafik, isunya Islam-Islaman. KTP-nya doang. Ya. Ini perlu diperhatikan. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sahih-sahih, al-kasiratu, yang jumlahnya banyak, yukaffiru tarikas sholati, benar yukaffiru. Ya apa Pak? Bikufri tarikis sholati, yang menjelaskan tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Ya, jadi secara fikih ibu-ibu, ya, orang tidak sholat kalau masih meyakini sholat itu kewajiban, cuman dia malas, ini dosa besar, hukumnya dosa besar. Kalau masih meyakini kewajibannya. Tapi kalau sudah tidak meyakini kewajibannya sholat, ini sudah murtad, keluar dari agama Islam. Contoh meyakini tidak wajib apa? Misalnya mengatakan tidak sholat juga tidak apa? Tidak apa-apa. Ya, sholat ke tenanaon, tenanahan. Nah ini termasuk melegalkan tidak sholat. Ini hati-hati.
Disebutkan oleh banyak hadis tentang kufurnya orang yang tidak sholat. Padahal ibu-ibu ya kalau ya namanya taufik dan hidayah. Sebentar lah paling kucupak ya. Ya, lagi di perjalanan ada yang namanya kemurahan, lagi gak kuat duduk, lah berdiri boleh sambil duduk. Lah ini akibat apa kok meremehkan ini? Karena kurangnya siraman rohan, kurangnya ilmu dari akarnya, ya, dari akarnya. Ya tidak jarang juga santri-santri Matlaul Huda punten-punten alumninya banyak juga yang balelo, apa namanya, oleng, kembali ke ajaran zaman jahiliyah. Cuman nggak ngomong doang, cuman perilakunya kayak gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, Islam itu ajarannya terjaga, sanadnya musalsal, ajarannya mata rantainya jelas, ya, mata rantainya jelas disepakati oleh seluruh umat, ya. Berisik. Tadi anjok, ya, berlandaskan empat madhab. Ini ibu, makanya kan ibu kan ikut apa? Ikut muslimat, ikut patayat, ya, ikut nahdlatul ulama supaya tetap di jalur aswaja ahlus sunnah wal jamaah, ya. Maka ketika kita ahlus sunnah wal jamaah, saya sering ngapain ini? Satu, aqaid harus mengerti Asy'ariyah Maturidiyah, tauhidnya, akidahnya harus Asy'ari atau Maturidi, atau ya yang wujud kidam bako, yang Tuhan tidak bertempat itu. Kalau Anda tidak tahu itu, harus belajar. Tidak menerima, harus keluar dari karena Anda bukan wajah. Ngaku doang. Kemudian fikihnya berlandaskan salah satu dari 4 madhab. Ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Urutannya si Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kebetulan di kita ini Syafi'i. Dan dari 4 madhab itu tidak ada satupun yang berpendapat sholat 5 waktu itu bukan kewajiban, ya. Maka ketika Anda mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, ketika Anda mengatakan itu sholat kentenana, berarti Anda bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena Anda madhab siapa? Paham ya? Maliki enggak begitu. Sepakat ajma'a al umat, ulama sepakat semua madhab sholat 5 waktu itu wajib. Kemudian sebagai orang NU asraja juga Anda harus bertasawuf, ya. Nah ini kan main semua. Ketika 3 itu kumpul, barulah kita aswaja dengan bangga membawa bendera Nahdlatul Ulama.
Ibu-ibu yang saya hormati, ternyata sudah 40 menit kita di sini. Itu jam ada HP. Jam HP. Apa ya jam? Nah, kene tenang. Bismillahirrahmanirrahim kembali. Kita kembali ke Imam Haddad apa nih tadi? Nasihuddiniyah. Anna min angkaril munkarat wa akbaril kabair wal awab hasil muharramat. Sesungguhnya mungkar-mungkarnya paling mungkar, besar-besarnya dosa besar, jelek-jeleknya perkara haram, meninggalkan sholat 5 waktu. Waqad warada, ada hadis dari Nabi SAW yang sahih-sahih, yang jumlahnya banyak, yang menjelaskan tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat, tentunya ketika tanpa adanya udzur. Wa qala alaihi salam, Nabi juga bersabda, al-ahdul wa qala alaihi salam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang ada di antara kita dan orang-orang kafir adalah sholat. Pembeda ya antara kita muslimin dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Orang Islam sholat, orang kafir tidak sholat. Lah ketika ada orang Islam kok nggak sholat, yo apa bedanya dengan gitu? Faman tarakaha faqad kafara, maka barang siapa meninggalkan sholat faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Ya ini hadis mentahannya begitu, cuman hasil hukumnya adalah meninggalkan sholat menjadi kafir ketika meyakini sholat itu bukan wajib, ketika tidak meyakini wajibnya sholat, ketika masih meyakini wajibnya sholat, cuman karena dia malas doang, itu tidak sampai kufur, hanya termasuk, bukan hanya ya, termasuk dosa besar. Udah kayak gitu kok terus-terusan, udah dosa besar mumur. Sholatnya kalau id doang atau lagi qiyam doang, ya naudzubillah min. Ini banyak di antara kita yang meremehkan sholat, seakan tidak sholat itu bukan masalah besar, padahal Anda tidak sholat itu masalah besar ya. Paham ya ibu ya? Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jiharan, maka sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Ya, terang-terangan menunjukkan kekufurannya. Sholat itu kan menyembah, Bu, sujud, dia sujud kepada pencipta kita sebagai syukurnya kita kepada yang menciptakan kita. Lalu kita suruh nyembah nggak mau, suruh berterima kasih nggak mau, suruh sujud tidak mau, lah apa namanya itu kalau bukan kufur ya. Kayak orang punya dikasih nikmat kan, ada yang bersyukur, ada yang kufur nikmat. Nah ini Imam Haddad hanya menyampaikan beberapa hadis
ya yang menerangkan tentang kufurnya orang yang sengaja meninggalkan sholat, ya tentunya disertai dengan tidak meyakini kewajiban sholat. Wafil hadisil akhir tersebut dalam hadis yang lain, man tarokas sholata muta'ammidan faqad bari'tum. Oh ya, man tarokas sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah terbebas dari tanggungan Allah dan tanggungan Rasulnya Gusti Allah. Artinya barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, sudah tidak ada urusan dengan Allah, sudah tidak ada urusan dengan Rasulullah. Artinya ya berarti bukan orang Islam, ya sudah bukan termasuk golongan kami orang-orang Islam. Tuh makanya ibu-ibu pentingnya ngaji, ya pentingnya ngaji. Kemudian juga memberi bagi anak-anak kita, ya dititipkan di madrasah supaya akidahnya kuat gitu aja. Kadang-kadang sudah gede oleng, ya ketika sudah gede oleng akidahnya runtuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Enggak. Jumatku. Kayak terminal lah ini. Kagak ada pom bensin. Iya. Tas. Wa qala alaihi salam man hafadha ala sholati wallahu a'lam Islam. Tas bu sakitullah, moga-moga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya kita tutup dengan ya rabbana tarofna. Bismillahirrahmanirrahim.